Jujur aja, Vivo X100 Pro bisa jadi flagship resmi terbaik yang ada di Indonesia. Karena sampai sekarang gua susah banget cari kekurangan dari HP ini. Walaupun kalau semisal gua cari-cari banget kekurangannya ya, gua cuma nemu di branding image-nya aja sih. Karena nggak sedikit orang yang beranggapan belasan juta ngapain beli Vivo. Padahal kalau kita lihat di distributor ponsel, harganya sekarang 15 juta aja. Dan tanpa lihat spesifikasi pun udah kelihatan kalau ini HP emang mahal. Frame kameranya emang gede banget, tapi nggak berkesan lebay. Malah nambah kesan mahal dan seolah bikin kita langsung percaya sama kualitas kameranya. Warna hitamnya cakep banget, kayak ada glitter-glitternya gitu, dan nggak ninggalin bekas sidik jari nih. Tapi gua saranin pakein case aja, karena bodi belakangnya ini licin. Build quality-nya pun solid banget. Depan belakang udah pakai kaca dan frame-nya aluminium. Rasanya mewah banget dan jadiin HP ini jadi agak berat dan agak tebal. Untungnya Vivo pinter sih, kasih bodi depan belakang yang curve. Jadi pas digenggam nggak berasa tebel. Dan gua bersyukur Vivo nggak ikut-ikutan jadiin layarnya flat lagi, karena layar curve kayak gini fix berasa lebih imersif sih. Spek layarnya pun udah bagus. Panel LTPO AMOLED 6,7 inch, Full HD+, refresh rate 120 Hz, bezel tipis, dan stereo speakers. Hasilnya udah pasti mantep lah. Dipakai nonton rasanya imersif banget. Brightness-nya juga tinggi dan audionya juga bagus. Nggak cempreng dan bass-nya juga berasa. Paling yang bikin sebagian orang ragu tuh ada di pemilihan chipsetnya. Biasanya kan HP flagship itu pakai chipset Snapdragon. Ini pakai chipset MediaTek Dimensity 9300, RAM 16 GB dan storage lega 512 GB. Padahal skor Antutunya 2,1 juta loh. Masih ada aja yang ragu. Dipakai ngapain aja nih HP pasti udah sanggup. Scrolling dan buka banyak aplikasi pastinya smooth banget. Malah kalau kita cek, RAM-nya bisa diekspand sampai 32 GB. Kalah PC gua. Main game juga aman. Mobile Legends grafik dan frame rate ultra lancar jaya. Rata-rata dapetin 118 FPS. PUBG Mobile juga bisa smooth ultra ekstrim dan rata-rata dapetin 112 FPS. Layar sensitif, gyro nggak delay, dan suhu paling kencang anget-anget doang. Dan terakhir, game penguras kuota juga aman. Rata-rata dapetin 50-an FPS. Padahal bukan HP gaming, tapi suhunya lebih adem dibanding HP flagship lain yang pernah gua coba. Jadi untuk urusan performa, nggak usah pusing lagi lah. Apalagi punya baterai gede 5400 mAh yang bisa banget dipakai seharian full. Gua dapetin screen on time itu 7-8 jam padahal gua campur gaming juga. Dan ngecharge-nya juga ngebut. Charger ini dapet ya 120 watt dan ngecharge tuh cuma butuh 31 menit doang dan udah full. Terus satu hal lagi yang bisa jadi concern kalian adalah OS-nya. Sekarang pakai Vantage OS 14 berbasis Android 14 yang udah mendingan sih. Tampilannya emang nggak sesimpel Pixel atau kustomisasinya emang nggak segila Samsung. Tapi selama gua pakai ya nggak ada masalah apa-apa sih. UI-nya masih bisa gua terima, fitur-fiturnya juga banyak, dan selama gua pakai, gua nggak ngalamin bug sama sekali. Jaminan update software juga lumayan. Vivo janjiin 3 tahun update software dan juga 4 tahun security update. Emang bukan yang paling panjang di antara kompetitornya, tapi ya udah aman lah. Paling nggak untuk 3 atau 4 tahun mendatang, ya hati kita masih tentram gitu. Nggak cemas-cemas. Terakhir yang paling gua suka tuh kameranya. Soalnya dari desain dan spesifikasinya udah mantep banget. Semua lensa di belakang 50 megapiksel dan sensor yang dipakai pun bagus. Kamera depan juga 32 megapiksel dan gak usah ragu lagi lah ya sama Vivo. Vivo V30 yang udah kita bahas sebelumnya, itu harganya 4 juta, dan kameranya tuh udah bagus. Apalagi ini kan harganya 15 juta. Vivo juga kasih 3 opsi untuk foto. Kalau mau natural, pilih Zeiss Natural. Dan kalau gua, pilih Vivid aja. Karena biar nggak ribet lagi dan auto cakep. Lihat aja hasilnya. Dari ultrawide sampai 10 kali zoom, bener-bener cakep. Detailnya tajam, dynamic range-nya lebar, highlight, shadow, dan kontras on point. Dan karena gua pilih mode Vivid, saturasi warna pasti lebih tinggi. Lensa ultrawide juga kelas flagship, jadi hasilnya nggak kebanting dengan lensa utamanya. Sayangnya entah kenapa warna dari lensa ultrawide dan lensa utamanya beda nih. Foto potret juga asik banget pakai ini HP. Mungkin jadi HP yang terbaik sih untuk urusan potret, karena hasilnya tuh rapi banget. Buat foto anak gua yang nggak bisa diem aja bisa sebagus ini, dan skin tone natural. Lebih seru lagi pas foto malam-malam. Mau 0,6 kali sampai 10 kali zoom juga masih bagus kok. Nggak ngerti lagi sih gua. Bener-bener HP dengan kamera terbaik yang pernah gua coba sih. Malah sampai gua compare sama S24 Ultra. Lihat aja hasilnya. Vivo nggak ada lawan sih. Dan perlu diingat, ini Vivo X100 Pro ya, bukan X100 Ultra. Nggak kebayang versi ultranya Vivo bakalan sebagus apa. 4K 60 fps di Vivo X100 Pro di lensa ultrawide ya.
Kayak gini, stabil, tajam. Kalau dynamic range-nya kayak silau gitu doang, maklum karena memang ini silau banget coy. Oh, masih ada awan kan. Ini ultra wide, 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 4,3 kali zoom. Ini 100 mm. Tajam sekali. Dipakai jalan masih sangat mulus. Ultra wide, 1 kali zoom, 2 kali zoom, dan 4,3 kali zoom. Sangat cakep, mantap. Cinematic video kayak gini ya. Ini yang 2 kali zoom. Oh, rapi nih. Sambil movement, cakep. Sambil jalan, masih rapi. Tapi di bagian jilbab yang ke ujung itu karena backgroundnya juga hitam jadi agak kurang rapi. Nah, kalau diginiin rapi ya. Udah sekelas iPhone sih ini. Oh, iPhone juga suka miss kan, ini juga ya, wajarlah namanya AI kan. Zoom out lagi, mundur. Cakep. Cinematic portrait di kamera depan kayak gini. Cakep sih. Ini rapih, masih tajam juga. Bagus, stabil juga. Tapi cuma mentok di 1080p 30 fps, nggak bisa 4K. Ya dengan hasil segini, walaupun ada DP ini bagus banget. Cakep sih. Kayak kita tuh vlogging pakai DSLR atau mirrorless gitu kan ya. Ini cakep banget asli. Gimana menurut kalian? So, itu dia Vivo X100 Pro. Gak usah ditanya lagi lah ya, ini HP worth it atau enggak. Kalau gua ada duit 15 juta ya, pasti gua all in beli HP ini sih. Dari desain udah ganteng banget, layar juga cakep, performa ngebut dan adem. Baterai awet, ngecas ngebut, kamera terbaik, dan fitur-fitur lainnya juga lengkap. Ada NFC, ada IP68, tahan air dan debu, terus juga support wireless charging 50 watt, dan ada AR blaster juga buat remote. Hati juga bakalan lebih tenang karena Vivo kasih garansi yang nggak kaleng-kaleng nih. Jadi misalnya, ini misalnya doang ya, kalau misal kalian update software dan tiba-tiba layarnya ada green line, ya kalian nggak usah khawatir karena poin-poin garansinya itu banyak banget ya. Kalian paham lah ya. Untuk kekurangannya, jujur aja minor sih. Paling nggak ada audio jack yang harusnya udah dianggap wajar lah ya untuk 2024. Terus bodinya licin, mesti pakai case. Warna lensa ultrawide-nya yang beda dari lensa lainnya, yang seharusnya ini bisa dibenerin via software update mendatang. Dan terakhir, ini kekurangan bagi sebagian orang aja, yaitu si branding image-nya. Karena nggak sedikit orang yang beranggapan belasan juta tuh ngapain beli Vivo gitu kan. Ya sekalian enakan beli Samsung atau iPhone. Nah, saran gue enakan cobain sendiri sih. Ketika kalian cobain sendiri ya, kalian paham gitu, oh 15 juta emang worth it ya beli Vivo ya. Oh ternyata dengan duit yang lebih hemat enakan beli Vivo gitu ya. Karena gue rasa experience yang dikasih HP ini tuh bisa melebihi flagship lain yang harganya lebih mahal. Tapi itu menurut gue pribadi. Dan gimana menurut kalian? Tulis aja ke komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan juga komen aja. Nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau mau beli dan kepengen gitu dapetin harga yang lebih murah, cek aja di kolom deskripsi karena di distributor ponsel itu harganya jauh lebih murah sih. Kalian cek aja dari harga official dan harga di distributor ponsel itu lumayan jauh sih bedanya. Dan segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Gua Farid, bye.